Kak, Ya, Dek. adik berangkat kuliah dulu ya. Oh, Kunci mobilnya mana? sebentar. Kakak itu ada yang mau diomongin sama kamu. Aduh, adik mau diomongin apa, Kak? Udah cepet ngomong aja, Kak. Adik udah mau kuliah ini. Mulai hari ini atau mulai sekarang, kamu itu bakal ada yang nyopirin, ada yang sopirin kamu. Jadi, kamu itu dari sekarang nggak usah bawa mobil sendiri. Loh. Ada yang nyupirin gimana? Maksudnya, Kak? Nggak perlu, adik bisa ya Ya nyetir sendiri. intinya mulai hari ini kamu itu punya sopir, Dek. Kakak udah siapin sopir buat kamu gitu. Sekaligus biar juga ada yang jagain kamu. Ada yang jagain gimana, Kak? Adik ini udah besar, udah nggak usah lebay-lebay, Kak. Malu banget kayak anak pejabat sampai ada supirnya. Udah mana, Kak, kunci mobilnya? Adik ini keburu. Dengerin kakak, Dek. Kakak ini serius loh ngomong seperti ini. Kenapa kakak siapin sopir buat kamu? Ya, yang pertama biar kamu itu nggak keluyuran. Yang kedua biar juga ada yang jagain kamu. Gitu. Kamu kan tahu sendiri. Kamu kalau pakai mobil sendiri gimana? Loh. Yang mau kuliah, yang mau ngerjain tugas lah. Intinya kamu keluyuran. Kak, Ya itu kan? bukan keluyuran, Kak. Itu real. Adik kalau ngerjain tugas juga pak foto ke kakak, kirim. Adik juga kalau kesini kirim. Kadang Adik itu pulang kuliah, capek, refreshing, Ya maunya tapi nyalon. kamu itu pulangnya selalu malam. Kamu yang menjadi alasan cuman, iya kak, soalnya adek itu tugas banyak, gini-gini. Masa iya tugas itu tiap hari? Loh, ya tiap hari gimana sih kakak kuliah? Udah Kak, nggak usah basa-basi adik ini ya Kak. Sekarang jadwalnya Bu Mary itu jahat banget kalau terlambat nggak boleh masuk kelas. Kunci mobil. Udahlah, omongan kakak ini kamu hari ini harus nurut. Ya, enggak. Kakak ini serius loh. Ya, tapi nggak Nggak bisa ada gitu, bercanda-bercanda. Kak. Adik bukan anak SMA lagi. Udah mana? Apa sih dek, kamu denger kakak apa enggak sih? Ya, ya terus sekarang kalau memang ada supirnya mana? Adik ini mau berangkat kuliah dan ada jadwalnya. Kalau terlambat bisa-bisa dia nggak masuk kelas. Udah, kamu diam dulu, biar kakak telepon dulu. Semua ada telepon. Assalamualaikum, permisi. Oh, ya Nang, masuk Nang. Mobilnya di sini. Iya, iya. Mas, Ya. Jadi ini dek, sopir yang bakal sopirin kamu. Namanya Danang. Danang Mbak. Devi, Mas. Ini adik Iya. aku Nang. Iya, Mas. Bentar. Berarti ini beneran? Ada dikasih supir pribadi? Iyalah beneran dek. Biar Danang juga itu bisa jagain kamu. Biar safety. Aduh, safety apaan sih? Lagi aman-aman aja, Kak. Malu, nggak gaul, nggak keren kalau nggak nyetir sendiri. Dek, Percuma dong, knalpotnya udah diganti, semuanya udah keren kayak pembalap adik kan? kamu apaan sih ini? Yang terpenting ini keselamatan kamu. Danang, kamu kan udah tahu tugas-tugas kamu apa, ya kan? Iya, Bukan mengantarkan. hanya kamu itu jadi sopir adik aku. Kamu iya. itu harus bisa menjaga adik aku, oke? Siap, siap Mas. Kalau salah marahin aja nggak apa-apa atau nggak langsung telepon aku, oke? Siap. Paham kamu? Ya udah, kamu bisa kerja hari ini juga. Oh, siap Mas. Berarti tugas saya langsung mengantarkan adik Mas Kevin ini ke tempat kuliah. Ya betul. Siap. Mana kuncinya? Oh, ini dapat mobilnya. Oh, berarti bener ini. Iya dek, bener dek. Kamu ini apa-apaan sih? Emang ini kita bercanda? Nih, sudah ada orangnya. Mas, tapi saya kalau kuliah lama loh. Oh, siap. Saya tungguin kok. Tenang aja. Ya udah, kamu katanya buru-buru. Iya, buru-buru. Oh, siap, siap. Aman. Yaudah, yuk Mas. Oh, siap, siap. Ya sudah Mas Kevin. Ya. Saya izin dulu. Hati-hati, Nang. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mari. Salam. Sebelum kita ke kampus, cari sarapan dulu ya. Siap, Mbak. Di alun-alun. Oke, siap. Mau makan juga? Ayo. Nah, kalau kayak gini kan enak.
aku itu nggak usah khawatir lagi soal keselamatan adik aku. Dan juga aku nggak usah khawatir kalau Dek Devi itu mau keluyuran kemana-kemana. Soalnya kan sudah ada si Danang. Aku yakin kalau si Danang itu bisa jagain adik aku. Ya udah deh, mending aku lanjut kerjaan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Kamu udah tadi nungguin? Iya sayang, aku sengaja nungguin di sini. Soalnya kan kalau aku masih belum siap, biasanya kamu tuh bete. Sayang, kamu lama banget sih dandannya. Pasti kamu kayak gitu. Iya, aku tahu, tapi aku ngomong kayak gitu ya bukan tandanya aku tuh marah sayang. Itu namanya biar kamu tuh ya disiplin gitu. Iya sayang. Oh iya sayang, ngomong-ngomong kan aku ini ngajak kamu jalan-jalan ya mumpung si Devi itu lagi kuliah, makanya itu aku gabut di rumah suntuk. Terus ya aku ngajak kamu jalan-jalan gitu. Oh iya sayang, kalau sekarang gimana kita ini makan dulu, setelah makan kita nonton gitu. Iya sayang, aku pengennya emang nonton sayang. Tapi aku tuh pengennya nonton bioskop, ada film terbaru namanya Nawila. Kita nonton itu ya sayang, tapi makan dulu soalnya aku lapar. Iya sayang, tapi ngomong-ngomong aku baru denger sayang, filmnya itu namanya Nawila. Oh gitu. Ya udah deh, kalau aku ngikut kamu aja sayang. Iya sayang, udah tenang aja. Kamu harus ikutin rekomendasi dari aku. Soalnya film ini tuh bagus sayang. Film ini tuh menceritakan perbedaan agama gitu. Oh gitu ya sayang. Iya sayang, kayaknya seru deh kalau kayak gitu. Iya sayang, makanya itu aku ngajakin kamu nonton itu. Biar kita itu semakin tahu artinya toleransi. Iya sayang. Wah, kamu ini kalau cari film memang the best ya. Iya dong sayang. Soalnya aku tuh update, aku lihat yang terbaru apa gitu sayang. Tapi jangan lupa sayang, nanti kalau kita nonton, aku belikan popcorn yang large itu 2 pieces ya sayang. Iya, terserah kamu pesan apa. Kalau aku sih selalu ikut kamu, soalnya kan aku nggak tahu kalau pesan-pesan makanan kayak gitu, apalagi bacanya itu English. Dulu aku pernah kan, ini yang es krim, kamu malah ketawa ya kan? Iya sayang, makanya itu kamu tuh harus belajar sayang, biar nggak kayak gini terus. Tapi udahlah, kalau belajar bahasa Inggris susah. Ya udahlah sayang, mending kita sekarang berangkat dulu, tapi kita pertamanya ini makan dulu ya, soalnya aku lapar. Iya sayang, makan di alun-alun aja nggak apa-apa kok sayang. Ya terserah kamu sih, makan di mana? Ya udah yuk. Iya, yuk. Bentar. Bentar Mas Danang. Oh iya. Mas Danang, kebetulan saya tuh pengen bubur ayam. Bubur ayamnya di sana. Udah, mending kalau kata saya Mas Danang nunggu di sini aja, soalnya rada ngantri, biar saya aja yang ke sana. Iya Mbak Devi. Mas Danang juga mau. Wah enggak usah. Ya udah gampang, nanti saya pesenin. Ya udah Mas Danang tunggu sini aja ya. Terserah di sini atau di sana, terserah. Iya. Ya udah saya ke sana dulu ya Mas, aku antri. Iya Mbak. Ya udah deh, aku tunggu di sini aja. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku lebih baik nunggu di sini aja daripada di sana. Aku harus berdiri kan nggak enak juga. Tapi kayak gini ya rasanya orang bekerja. Tapi ada untungnya juga sih. Meskipun kerjaan aku ini cuman jadi supir, yang terpenting kan aku ini bisa dapat pekerjaan, sehingga aku tahu
susahnya cari uang itu seperti apa. Tapi aku nggak boleh malu deh. Meskipun aku nanti ketemu sama teman-teman aku, kan lagian kerjaan kayak gini ini halal. Ya udah deh. Kalau kayak gitu, aku main HP aja biar gak gabut di sini. Sayang, pokoknya aku mau beli siomay sama batagor ya. Iya sayang, aku juga mau beli siomay sama batagor, soalnya aku lapar banget. Terus aku esnya itu mau es teler sama es campur. Kalau es campur, waduh di sini sayang, langganan aku 10.000, enak. Sayang. Itu kayaknya Mas Danang deh. Sudah enak. Iya sayang, Mas Danang mantan aku dulu. Ngapain dia di situ? Sayang, mending kita samperin dulu ya sayang. Ngapain? Aku soalnya kesel banget dulu sama dia. Ayo cepat. Ngapain? Mas Danang. Bukan. Iya bener sayang. Ini mantan aku sayang. Tapi bentar deh. Kamu ngapain Mas? Duduk-duduk di sini sendirian. Pakai baju hitam-hitam kayak gini. Lagi berduka kamu? Enggak, Hikmah. Aku nggak lagi berduka. Ada apa? Kok kamu datang ke sini? Ya, nggak ada apa-apa, Mas. Cuman aku tuh kaget aja. Tiba-tiba ngelihat kamu ada di sini. Ya udah, aku samperin aja. Sekarang gimana, Mas? Gimana kehidupan kamu setelah kamu mutusin aku dulu? Apa kamu udah berubah? Apa kamu sekarang jadi orang kaya? Kayaknya enggak ya? Mutusin kamu. Iya, sayang. Asalkan kamu tahu ya, sayang. Dulu dia itu mutusin aku di depan teman-teman. Aku malu, sayang. Oh gitu. Terus kamu ngomong barusan, apa kamu sekarang udah kaya? Enggak kan? Emang dia dari dulu orang miskin gitu? Iya sayang, dia itu miskin, sayang nggak punya apa-apa dulu. Tapi lihat nih ya Mas Danang, nih lihat pengganti kamu, pacar aku yang sekarang namanya Mas Agung. Dia itu kaya raya, banyak uangnya. Oh, gitu Hikmah. Terus aku harus bilang wow gitu sama kamu? Oh, ya harus lah Mas. Soalnya apa? Aku itu sekarang derajatnya di atas kamu. Kalau kamu kan tetap aja kayak gini, tetap nggak berubah, tetap miskin. Aduh Hikmah. Udahlah Hik. Lagian kan kita ini sekarang sudah bukan siapa-siapa lagi. Terus menurut aku nggak ada gunanya juga kamu ini ngomong seperti itu di depan aku. Ada gunanya ya. Gunanya itu biar kamu tahu orang yang pernah kamu putusin dulu sekarang jadi orang nggak sama kayak kamu. Terus nih apa? Emangnya kamu dulu nggak jadi orang apa? Oh, berarti aku dulu pacaran sama binatang dong. Jangan kurang ajar kamu ya kalau ngomong. Yang kurang ajar siapa? Kamunya aja yang nggak jelas kalau bicara. Yang dimaksud pacar aku itu jadi orang. Itu orang mapan, orang sukses gitu. Oh, itu namanya jadi orang. Iyalah. Sekarang gini ya, aku tanya deh sama kamu, emangnya kamu tuh kerja apa sekarang? Hah? Aku jadi supir pribadi seseorang. Hah? Jadi supir? Iya. Astagfirullahaladzim, Mas Danang, Mas Danang. Jadi supir aja ngomongnya sok-sokan. Ya tapi ada untungnya juga sih sayang. Kamu dulu diputusin sama dia. Ya kalau enggak, kamu punya pacar seorang supir. Iya sayang, aduh beda kalau sama pacar aku. Kalau pacar aku ini kerjanya di kantoran, ber-AC, nggak panas-panasan, nggak kehujanan. Kalau kamu kan kerjanya ya sama dengan babu, nganterin kemana-mana, bukain pintu. Aduh mas, kerjaan kamu tuh rendahan. Ya nggak apa-apa. Yang terpenting kan kerjaan aku ini halal. Loh. Lagian kenapa sih? Kok ya mempermasalahkan pekerjaan aku? Emangnya aku ini nyuruh kamu apa untuk mengurusin hidup aku? Emang enggak mas. Tapi dari tadi kamu tuh seakan-akan bangga dengan pekerjaan kamu. Loh. Kamu sadar nggak sih? Mas, sebagai laki-laki harusnya kamu tuh punya kerjaan yang mapan, bukan cuma jadi supir. Kalau kamu cuma jadi supir ya mas, aku yakin nanti kamu nggak bakal bisa bertanggung jawab sama anak istri kamu. Aduh Hikmah. Kamu kayak Tuhan aja Hikmah ngomong seperti itu. Udahlah. Apa jangan-jangan kamu ini nyamperin aku itu kamu kangen sama aku? Kangen kamu bilang. Nih coba lihat calon suaminya. Sudah sempurna, melebihi kamu. Pekerjaannya udah mapan, pekerja kantoran. Seharusnya
kamu jangan ngomong seperti itu. Ya, karena aku ngomong seperti itu, apa yang aku rasain ini, menurut aku ini benar. Mungkin Hikmah ini datang ke sini karena kangen sama aku. Kalau misalkan nggak kangen, ya udah pergi aja dari sini. Mas, pacar aku ini nyamperin kamu, bukan kangen, tapi dia itu mau menghina kamu, sekaligus mau memamerkan aku. Dan terus dia itu pengen tahu kehidupan kamu ini berkembang atau enggak. Ya, tapi mau hidup aku ada perkembangan atau enggak, itu kan terserah aku. Ya tapi seharusnya kamu ngomonglah sama mantan kamu ini sih, Hikmah. Kalau kamu ini sekarang ada perkembangan atau enggak. Soalnya kan dulu kamu ini mutusin duluan, Hikmah, ya kan? Iya, aku tahu kalau misalkan aku ini mutusin Hikmah duluan. Cuman buat apa juga aku mengklarifikasi diriku seperti apa sekarang? Aduh mas, bilang aja mas kalau sekarang kamu tuh kalah dari aku. Kamu nggak punya apa-apa, nggak bisa ada yang dibanggain dari diri kamu. Aduh. Nggak usah pakai cara ngomong kayak gitu mas. Gini ya Hikmah, bukan aku ini ya nggak mau percaya diri untuk membanggakan diri aku sekarang sama kamu. Cuman kalau misalkan aku ini pamer sesuatu yang ada di diri aku, apa bedanya aku sama kamu? Apa kamu bilang pamer? Mas, sadar ya mas, jangan tidur. Emangnya apa yang kamu pamerin? Hah? Ya banyak, cuman aku nggak mau nyebutin, takutnya sombong. Mas, sadar mas, kerjaan kamu itu cuman supir. Nggak mungkin kamu tuh punya sesuatu, punya aset yang wow gitu. Iya. Dari muka kamu aja, udah jelas nih, tampang-tampang orang melas, orang miskin. Sayang, tapi kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia tuh malu sama kamu dan juga aku. Soalnya kan kamu tadi bilang kalau aku ini pekerja kantoran udah sukses. Makanya itu dia bilang, oh kayaknya aku gak perlu deh sombong-sombong. Ya soalnya dia itu malu sama kamu. Iya sayang, bener sayang. Aduh mas, kalau kayak gini ceritanya ya mas, aku bisa yakin mas, kamu itu nggak bakal nikah, kamu bakal jadi perjaka tua. Soalnya kan wanita-wanita zaman sekarang itu pandang harta. Bener. Ya kalau misalkan omongan kamu seperti itu ya aku bakal pikir-pikir lagi. Kalau misalkan wanita seperti kamu ya Masa aku? oh, Kamu masa ada di sini? oh, Aku ya kamu ada di rumah. Mbak Devi sudah selesai. Oh, sudah. Ini kebetulan aku juga belikan kamu. Oh, terima kasih. Mas Agung, kamu ngapain di sini? Sama siapa juga? Kok nggak bilang? Padahal chat aku nggak kamu balas loh. Mbak Devi, kasih tahu Mbak sama temennya. Temennya kurang ajar banget, saya masa direndahkan. Hah? Direndahkan? Iya, Sama temen? iya. Maksudnya Mas Agung ini? Iya Mbak Devi. Dia bukan teman saya, Mas. Dia itu pacar saya. Hah? Pacar Mbak Devi? Loh. Maaf. Mbak. Kenapa? Mbak, Sayang gini Mbak. sayang. Apa jangan-jangan pacar Mbak ini nipu Mbak ya? Nipu? Iya. Nipu gimana? Mbak. Maksudnya? Dia itu pacaran sama mantan saya ini, si Hikmah. Oh sayang. Pacaran sama perempuan ini? Hah? Kok jadi pacaran gimana, Mas? Jelas-jelas saya pacarnya. Jadi gini, Iya, kamu juga? sayang. Kamu sama perempuan ini? Perempuan ini siapa, Mas? Iya ini aku jelasin. Ya aku gak balas chat kamu karena aku ini nganterin saudara aku mau. Saudara-saudara gimana kamu? Sudah jelas-jelas ya dari tadi. Kamu ini panggil sayang-sayangnya sama Hikmah. Aku aja kalau kamu selingkuh. Panggil saya sayangan? Iya. Loh, bentar. Mas, kamu nyelingkuhin aku. Loh. Oh, enggak sayang. Loh, aku gak nyelingkuhin kamu. Kamu jangan dengerin omongan dia. Kamu jangan fitnah aku ya. Aku nggak fitnah kamu ya. Udah jelas-jelas ya. Kamu dari tadi panggil sayang-sayangan sama si Hikmah. Terus ya Mbak Devi, asalkan Mbak Devi tahu, mantan saya ini datang ke sini untuk memamerkan pacar barunya ini. Jangan sayang, jangan percaya sayang. Dia tuh bohong. Ngomong gimana sih? Kalau kamu cemburu sama aku, jangan ngomong seperti itu. Gini ya. Aku ini supir pribadinya Mbak Devi ini. Iya, kan aku bilang sayang. Jadi- aku sekarang diantar supir, kamu nggak balas chat aku. Sekarang gini, kalau memang kamu nggak selingkuh, mana HP kamu? Mana HP kamu? Aku Udah. Apa sih? Udah ya, nggak usah teriak-teriak. Pusing aku dengernya. Sekarang gini aja, iya aku akuin, aku ini emang selingkuhannya. Loh, Mana bener kan? selingkuhannya? Selingkuhannya? Astagfirullahaladzim. Apa-apaan kamu ini? Apa-apaan? Kamu
aja, jangan samakan saya dengan wanita murahan kayak Mbak yang gak ada kan. Oh, jangan bilang nikmah murahan ya. Dia bilang aku sibuk, aku ini sekolah. Iya, aku tahu. Tapi setelah kamu pulang kuliah, apa kamu ada waktu buat aku? Mas. Astagfirullahaladzim, bener ya. Udahlah, intinya iya bener, aku selingkuh. Dan aku lebih lebih milih dia dibanding kamu. Astagfirullahaladzim. Bener-bener kamu ya. Kamu itu udah laki-laki gak modal, gak punya malu. Terus dengan bangganya sekarang kamu nyelingkuhin aku. Mbak, makanya kamu tuh jadi perempuan jangan bodoh, harus sadar kalau selama ini kamu tuh cuma dimanfaatin. Mbak Agung itu cintanya cuma sama aku. Maaf aja ya Mbak, kenapa saya nggak berpikiran orang ini akan nyelingkuhin saya? Lihat aja Mbak, tampaknya pas-pasan, nggak punya apa-apa. Makanya itu saya nggak ngerasa kalau dia bakal nipu saya. Aduh, udahlah Mbak, kamu tuh nggak usah nyalahin Mas Agung terus. Intinya yang salah di sini tuh kamu. Dan juga inget ya Mbak, dari sekarang Mas Agung tuh udah nggak sayang sama kamu. Mas Agung itu mau nikahin aku. Ya Allah, bener-bener ya kamu Mbak. Pantas aja kamu tuh jadi selingkuhan. Kamu bukannya minta maaf, kamu mengakui kamu salah. Terus dengan bangganya kamu bilang kamu sekarang bakal dinikahin laki-laki ini. Ya udah, nikahin aja Mbak, dia nggak punya apa-apa. Apa kamu bilang? Aku laki-laki yang gak punya apa-apa. Devi, kamu lupa? Hah? Aku ini pekerja kantoran. Tapi ya Mas, kalau kamu memang pekerja kantoran, kamu tuh nggak minta sama aku, minta bayar wifi, minta uang makan, minta beli baju, mana gaji kamu? Itu namanya kamu yang bodoh. Iya, Mas Agung yang pintar. Kamu dimanfaatin. Mbak Devi. Tapi kok Mbak Devi ini sepertinya kurang sadar ya. Masa iya? Wanita cantik seperti Mbak Devi ini pacaran sama manusia mutan? Kurang ajar banget kamu ini. Mas, saya sakit hatinya tuh double. Karena yang nyakitin saya itu wajahnya nggak kira-kira. Dia aja sampai meneteskan air mata dari matanya Mas, berjatuhan ke pipi. gini ya, Mas. Karena apa? Aku ini kayak artis Mas. Vino Gebastian. Kamu tahu nggak? Mas, gini ya Mas. Wanita menangis itu bukan gara-gara kamu ini cantik, tapi karena hatinya kamu sakitin. Mas, jujur-jujuran aja Mas, kita fair-fairan aja. Kamu memang aku akuin seperti manusia mutan. Makanya itu seharusnya kamu ini bersyukur punya pacar cantik seperti Mbak Devi ini. Mau bilang mutan-mutan. Tuh coba rambut kamu benerin. Masa rambut kamu kayak keribu kayak gitu? Loh, nggak apa-apa. Yang terpenting kan aku nggak pernah nyakitin hati perempuan. Aduh, bilang aja kamu tuh nggak punya uang buat potong rambut. Udah. Bener ya kamu itu udah salah, nggak minta maaf. Dan sekarang kamu dengan bangganya membanggakan diri kamu. Oke, kalau ini yang kamu mau. Tapi ingat ya kata-kata aku. Kamu nggak akan dapet perempuan kayak aku dimanapun. Ini aku dapat. Ya oke lah. Hikmah ini nggak kerja, tapi tenang aja. Kamu tahu kan aku ini pekerja kantoran dan aku bakal bilang sama bos aku kalau pacar aku ini mau kerja juga Ya sama tapi kamu sadar diri, kamu bukannya punya perusahaan. Ya gak apa-apa, Nggak usah tapi sombong-sombong. aku ini kesayangannya bos. Kalau semisal aku ngomong kalau ada temen aku ini bilang mau kerja, pasti langsung diterima. Mbak Devi. Kenapa? Sakit hati ya? Udah. Sakit hati. Mbak Devi. Kenapa? Masa yang nyelingkuhin aku orangnya kayak kamu? Sayang, kenapa dia itu sampai kayak gitu sakit hatinya? Karena dia apa? Soalnya gini, tiap aku chat, sayang TF dong 500, sayang TF dong 800, Mbak Devi. 600, 500 gitu. Kita pergi aja dari sini yuk, katanya Mbak Devi ini mau kuliah. Daripada di sini nanti ya terkontaminasi radiasi nuklir sama orang ini. Iya mas. Nuklir. Awas ya, kita putus. Oh, oke. Udah nggak usah tantrum Mbak, jadi orang. Mbak Devi. Mbak Devi yang sabar ya Mbak. Lagian Mbak Devi itu masih pantas kok mendapatkan laki-laki yang lebih daripada itu. Aduh, saya tuh gak nyangka aja mas. Ternyata laki-laki yang kayak gitu bisa nyakitin juga. Udah. Kalau misalkan Mbak Devi nangis seperti ini, terus gak konsentrasi, terus nilai kuliahnya itu drop, pasti Pak Kevin pasti marah. Udah yuk, ini makanannya. Ya mas, makasih. Tuh, kurang ajar banget itu sayang mantan kamu. Masa dia nggak terima karena kita selingkuhin? Ya mungkin dia karena selalu diporotin sama aku, terus aku ini selingkuh. Ya mungkin
sakit hatinya dari situ sayang. Iya sayang, tapi ya udahlah. Syukur kalau sekarang kamu udah putus sama dia. Lagian kan tabungan kamu udah banyak sayang dari hasil uang morotin mantan kamu itu. Iya sayang, ya tapi nanti soal aku ngomong yang barusan kalau kamu ini mau dikasih kerjaan, aku bakal ngomong beneran sama bos aku biar kamu tuh kerja, biar kita tuh sama-sama punya uang, terus kita ini menikah gitu. Iya sayang, beneran ya sayang. Aku juga pengen cepet-cepet kerja. Iya, ya udahlah, mending kita lanjut aja. Yang ada aku ini nanti lambung malah kambuh. Ya udah Iya yuk. sayang, yuk. Assalamualaikum. Sayang. Sayang. Waalaikumsalam. Gimana sayang? Aku bagus pakai baju batik ini. Iya bagus, tapi salim dulu. Iya sayang, sampai lupa. Soalnya aku semangat banget sayang. Kan aku ini mau diajak buat kerja. Iya sayang, ya maklum deh kalau kamu ini lupa salim sama aku soalnya kan kamu ini lagi semangat. Tapi sayang, ya mudah-mudahan bos aku itu bisa langsung menerima kamu tanpa Iya. tes interview. Iya sayang, amin. Semoga aja ya sayang. Soalnya kamu tahu sendiri kan sayang, selama ini aku tuh nganggur. Aku bosan, aku pengen kerja sayang. Iya, kita berdoa aja lah, semoga aja kamu langsung kerja. Kan kalau semisal kamu kerja bisa selalu sama-sama kayak sama aku ya kan? Iya sayang, bukan cuman itu. Nanti bonusnya uang kita tuh makin banyak. Terus? Soalnya kan kamu punya gaji, aku juga punya gaji. Terus? Kita nikah. Nah, itu kan memang tujuan kita. Tapi sayang, nanti kamu jangan lupa manggil Mas Agung aja, bukan sayang. Soalnya kan di kantor itu gak boleh ya pacaran gitu. Oh iya sayang, tenang aja sayang. Nanti aku panggilnya Mas Agung, Nah. Mas gitu ya. Aku manggilnya sama kamu Hikmah gitu. Iya nggak apa-apa. Yaudahlah yuk, mending kita langsung berangkat aja. Iya sayang. Bentar. Yuk. Ayo. Kak. Aduh. Apa, Dek? Kak, ini si Danang-Danang itu, Mas Danang itu masuknya jam berapa ya, Kak? Oh, ya Danang, mulai jam kerjanya itu dari jam 8, Dek. Jam 8, Kak. Iya. Terus gimana? Emangnya ada apa sih? Aduh kak, kebetulan sekarang ini Ade harus segera ke kampus. Hah? Karena ada tugas kampus yang belum diselesaikan, tugas kelompok. Jam 9 sebenarnya jadwal Ade masuk kuliah. Cuman sekarang harus kerjain dulu tugasnya itu. Ini masih jam berapa, Dek? 6:30 sih kak. Waduh. Ya Danang itu masih belum datang lah. Masih belum jam kerjanya. Kalau Ade Gimana sih? bawa mobil sendiri boleh ya? Apa? Bawa mobil sendiri? Enggak. Apa-apaan sih kamu ini malah ambil kesempatan lewat kesempitan. Terus gimana kak? Sedangkan Mas Danang kan belum datang. Ya udah mending kamu telepon aja sih Danang. Tanyain dia itu udah siap untuk kerja atau bisa jam sekarang ini ke sini untuk antarin kamu itu apa enggak? Bisa enggak? Daripada kamu naik mobil sendiri, kakak nggak mau. Apaan sih? Iya. Ya udah telepon aja bisa atau enggak sih Danang? Lagian kamu ada-ada aja dadakan. Ini masih jam berapa? Iya, bentar ada telepon. Halo, assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam. Iya Mbak Devi. Mas Danang, gini Mas, sekarang Mas Danang bisa nggak antarin saya ke kampus Mas? Bukannya Mbak Devi kuliahnya jam 9? Iya Mas, betul. Kuliah saya memang jam 9. Cuman sekarang saya ini ada acara mendadak di kampus. Kebetulan ada tugas yang belum saya selesaikan. Jadi sekarang ini saya udah ditunggu sama teman saya. Waduh, ini masalahnya saya ini masih belum siap-siap Mbak Devi. Aduh, belum siap-siap ya Mas. Iya. Ya udah gini aja.
saya mau mandi dulu ya. Setelah itu saya langsung ke rumah Mbak Devi. Aduh, kalau kayak gitu kan sama aja Mas, ini lama. Saya masih nunggu Mas Danang siap-siap, Mas Danang juga masih ke rumah saya. Oh, bentar-bentar Mas. Kak, ini gimana? Mas Danang itu belum siap-siap. Bingung adek Kak, atau adek bawa mobil sendiri aja ya? Hah? Enggak, Dek. Iya, gimana lagi, Dek? Kamu harus tunggu si Danang aja. Daripada kamu nyetir mobil sendirian. Iya tapi Kak, adek ini terlambat Kak. Tugasnya harus selesai dalam waktu 2 jam, jam 9 juga. Itu dosennya udah masuk. Ya terus mau gimana, Dek? Terus kamu mau nyetir mobil sendiri gitu? Kak, sehari ini aja. Gimana ya? Kamu nih. Gini aja. Ya udah, kakak bolehin kamu nyetir mobil sendiri. Cuman kamu harus ke rumah Danang dulu. Hah? Harus ke rumah Mas Danang dulu? Emang rumah Mas Danang di mana? Rumah si Danang itu satu arah dengan kampus kamu. Satu arah sama kampus, emangnya di mana Kak? Coba aja kamu tanyain, Dek. Rumah si Danang itu di mana? Pasti kamu tahu kok. Mas Danang, maaf Mas. Kalau boleh tahu rumah Mas Danang di mana ya Mas? Rumah saya di Desa Kotakan, Mbak, di Jalan Wijaya Kusuma. Oh, di Desa Kotakan Jalan Wijaya Kusuma. Tahu kan? Iya tahu. Satu Kak. arah kan sama kampus kamu. Iya, satu arah. Jadi, kakak ngebolehin kamu nyetir mobil sendiri. Asalkan kamu harus mampir ke rumahnya si Danang. Kamu jemput si Danang. Biar apa? Biar kamu itu masih ada yang jagain, Dek. Kamu nggak sendirian. Yang ada, nanti kalau kamu sendiri nyetir mobil. Meskipun kamu itu mau tugas ataupun apa, dadakan lah. Kamu itu pasti keluyuran. Kakak yakin. Makanya, kamu sekarang, kalau emang mau buru-buru ke kampus kamu ataupun mau ngerjain tugas kamu, mampir ke rumahnya si Danang, titik. Gak ada penolakan, ngerti? Iya. Oh, Mas Danang. Gini Mas. Mas Danang, siap-siap aja ya Mas sekarang. Kebetulan saya ini mau bawa mobil, cuman suruh mampir rumah Mas Danang dulu. Nanti tetap jalannya sama Mas Danang ke kampus. Oh, gitu Mbak Devi. Iya. Iya, siap. Ya sudah, saya siap-siap di rumah ya. Iya Mas. Kalau bisa lebih cepat ya Mas. Siap, Mbak Devi. Ya udah. Assalamualaikum. Ya udah Kak kalau kayak gitu. Ya udah buru-buru juga. Ya udah, adik ke kampus berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Ya. Ini sayang, rumah bos aku. Waduh, sayang, rumahnya besar banget ya. Iya sayang. Ya udah, mending kita langsung masuk aja. Iya. Assalamualaikum. Bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas Gogon. Mas sayang. Tahu. Ini, Bos. Waalaikumsalam. Agung ternyata. Iya, Bos. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Ada apa, Gong? Tumben kamu kesini, Gong. Iya, Bos. Maaf. Saya nggak ngubungin Bos Gogon kalau mau mampir ke sini. Jadi gini, Bos. Ini teman saya namanya Hikmah, Bos. Iya, terus mau apa, Gong? Gini, Bos. Hikmah ini masih belum kerja, Bos. Jadi kedatangan saya ke sini, saya mau minta lowongan pekerjaan, Bos, buat si Hikmah ini teman saya. Soalnya dia udah lama jadi pengangguran, Bos. Oh, gitu ya, Gong. Iya, Bos. Iya, Gong. Maaf kalau saya ini nggak gambarin Bos Gogon. Iya, Gong, nggak apa-apa. Pak, tapi kalau di posisi apapun saya nggak apa-apa, Pak. Yang penting saya bisa kerja. Iya, Mbak, kebetulan di perusahaan saya itu ada lowongan, tapi ijazah terakhirnya Mbak ini apa ya? Kebetulan si Hikmah ini D3. Oh, Pak, saya kebetulan lulusan diploma, Pak. oh Lulusan gitu. administrasi. Oh gitu ya. Ya. Ya udah, Gong. Kalau semisal Mbaknya ini niat bekerja, sekarang hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Kalau enggak, Kamis saja ya. Maksudnya saya bisa kerja gitu, Pak, hari Kamis. Iya, Mbak. Saya ini serius. Kalau Mbaknya
serius kerja. Saya tunggu hari Kamis ya di kantor saya. Wah, alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Saya pikir saya bisa diterima, tapi saya harus interview sama tes dulu, Pak. Ini saya nggak usah interview sama tes, Pak. Nggak usah Mbak Hikmah, nggak usah. Apalagi Mbak Hikmah ini lulusan D3. Pasti kalau masalah pekerjaan di kantor paham sedikit-sedikit kan? Iya, Pak. Sedikit-sedikit saya tahu, Pak. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya, Pak. Saya nggak nyangka, Pak, saya bisa diterima kerja semudah ini, Pak. Soalnya, Pak, sebelum-sebelumnya kalau saya ngelamar kerja itu saya nggak pernah diterima, Pak. Iya bener, Bos Gogon. Hikmah ini ngelamar pekerjaan ke sana kemari, nggak diterima, Bos. Ya, saya terima kasih, Bos. Bos Gogon sudah menerima Hikmah tanpa tes interview. Iya Gong, sama-sama. Kalau boleh tahu, Mbak Hikmah ini orang mana? Hikmah ini orang desa Seliwung, Bos. Oh gitu ya. Iya, Bos. Gimana? Baik kan, Bos aku? Iya, Mas Agung. Pantas aja rezekinya Pak Gogon ini mengalir deras. Rumahnya besar, mobilnya bagus. Karena Pak Gogon ini baik sama orang. Iya bener, apalagi tiap bulan aku itu selalu dikasih bonus gitu. Oh gitu ya, Mas. Ya Dek. Adik, Loh, Mas Danang. Loh. kamu ngapain di sini? Kok ada di rumahnya bos aku? Hah? Bos kamu? Iya, Bos Gogon ini bos aku. Kamu ngapain kalau dari rumah Bos Gogon? Atau jangan-jangan kamu tuh jadi OB ya di sini? Loh. Bantu kamu. Hikmah, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kamu lagi, nggak usah teriak-teriak. Oh, ternyata orang yang sombong itu karyawan kakak aku. Kakak. Bos, ini Iyalah. ini maksudnya gimana, Bos? Kok orang ini bilang adik Bos Gogon? Emang bener, Bos? Orang ini adik Bos Gogon? Iya iyalah Gong, Dek Danang ini bener-bener adik aku. Emangnya ini ada apa Gong? Tapi Bos, kalau ini adik Bos Gogon, kok bisa sih, Bos? Dia itu kerja jadi supir. Iya Gong, aku tahu Gong. Kalau Dek Danang ini jadi supir. Tapi Gong, aku yang nyuruh. Hah? Loh, Bos Gogon yang nyuruh. Kok bisa, Bos? Bos Gogon nyuruh adiknya kerja jadi supir. Jadi gini Gong, Dek Danang ini dikasih pelajaran sama aku Gong. Biar tahu Gong, susah payahnya cari uang itu gimana Gong. Biar adik aku ini nggak menghamburkan uang. Serius ini, Bos? Ya serius lah Gong. Iya Bos. Cuman saya kaget aja, Bos. Kalau ternyata orang ini adik Bos Gogon. Oh, kaget. Aku juga kaget. Gak nyangka ya, kita berdua ini bakal bertemu di sini. Dan ternyata kamu ini karyawan kakak aku. Terus ngapain kalian berdua datang ke sini? Si Agung datang ke sini Dek, bawa temennya. Katanya temennya ini butuh pekerjaan. Ya kakak kasih lah. Oh gitu, temen. Loh, Mbak Devi? Kok ada Agung? Kamu ngapain datang ke rumah bos aku? Bos. Mbak Devi. Iya. Untung Mbak Devi, kita ini bisa ketemu sama dua orang ini di sini. Iya, tapi bentar, Mas. Ini apa benar rumah Mas Danang? Bener, ini rumah saya. Loh, tapi kok besar banget, Mas? Ya, ya emang seperti ini bentuk rumah saya, Mbak Devi. Hah? Tapi kok Mas Danang bisa jadi supir? Ya, panjang ceritanya. Cuman ya Mbak Devi, Mbak, ini sekarang harus ada yang diselesaikan, Mbak. Harus ada yang diselesaikan. Iya, kemarin kan dua orang ini sudah merendahkan saya dan laki-laki ini sudah menyelingkuhi Mbak Devi. Iya. Dan ternyata laki-laki ini dia itu karyawan kakak saya. Hah?
karyawan kakak Mas Danang. Iya, Ini maksudnya iya. Terus katanya membawa temennya yang butuh pekerjaan. Ya saya bisa tersenyum-senyum kayak gini bukan karena apa. Kakak saya dibohongin. Temennya katanya, padahal sudah jelas-jelas selingkuhannya dan pacarnya. iya. Ini selingkuhan mantan saya. Tapi bentar. Setahu saya Mas Danang, mantan saya ini kerja di perusahaan besar. Berarti perusahaan itu punya kakaknya Mas Danang. Iya bener. Iya Mbak Devi bener. PT Aksana Jaya. Iya bener. Hah? Tapi ini jadi suruh. Mas, saya minta maaf ya soal yang kemarin. Minta maaf. Iya Mas. Kalau sekarang kalian berdua ini minta maaf. Padahal kemarin ini kalian ini semena-mena menghina aku. Kalian ini gimana sih? Iya soalnya kan saya gak tahu Mas kalau ternyata Mas ini adiknya Bos Gogon. Oh, berarti kamu baik sama orang itu karena orang tersebut itu menguntungkan buat kamu, gitu? Iya enggak Mas. Loh. Kamu bilang enggak, lucu banget kamu ya. Sedangkan kamu ini minta maaf. Biar kamu ini dimaafin dan Hikmah ini bisa bekerja di perusahaan kakak aku. Tapi maaf, aku bakal menyuruh kakak aku ini untuk tidak memberikan pekerjaan sama Hikmah ini karena Hikmah ini sudah merendahkan aku kemarin. Dan aku juga nggak terima kamu juga menyelingkuhi Mbak Devi kemarin. Yang sekaligus Mbak Devi ini bos aku. Dan aku bakal nyuruh kakak aku untuk memecat kamu. Mas. Iya kak, sekarang dipikir aja kak. Kemarin kak, kalau misalkan kakak ini ada di lokasi waktu adik direndahkan sama dua orang ini, kakak bakal sakit hati. Kakak ini dibilang laki-laki yang gak berguna. Adik ini dibilang ya orang yang nggak punya harga diri, cuma kerja jadi supir, kerjanya rendahan. Gong, apa maksud kamu kayak gitu Gong? Maaf Bos. Pernah aku ngasih tahu sama kamu kayak gitu? Enggak Bos. Saya minta maaf Bos. Jangan semena-mena kamu jadi kerja di kantoran ya. Iya Bos, saya minta maaf. Saya benar-benar nggak tahu Bos kalau orang ini adiknya Bos. Oh iya Pak, ini semua kesalahan saya Pak. Saya benar-benar minta maaf Pak. Loh. Tapi saya mohon ya Pak, saya tetap kerja ya Pak. Hikmah, kesalahan kamu. Terus kamu nggak mau lihat dia itu berselingkuh di belakang Mbak Devi itu nggak dimasuk kesalahan? Kamu ini gimana sih? Iya Mas. Memang saya ngaku saya Aduh. salah. Ya udah, ini kan sudah terjadi. Dan kamu yang bikin masalah sama aku. Kalau misalkan ya, aku bukan adiknya Kak Gogon ini, pasti kalau ketemu kalian berdua lagi, aku bakal tetap direndahkan. Mas, tolong dong Mas. Aku benar-benar minta maaf Mas. Aku butuh kerjaan ini. Ya Hikmah, udah Gong, aku sebagai kakaknya si Danang ini Gong, aku nggak terima Gong. Mending kamu keluar dari kantor aku Gong. Bos. Bos, jangan gitulah Bos. Saya kan kerja sama Bos Gogon udah lumayan lama Bos. Saya kalau dipecat mau kerja di mana Bos? aku juga Terserah kamu. Aku juga sudah lama kok jadi adiknya Kak Gogon. Masa iya Kak Gogon ini mau terima adiknya ini direndahkan sama karyawannya sendiri? Katanya penggantianku lebih menguntungkan daripada aku. Ya udah, kalau kamu dipecat, nggak usah repot-repot. Minta aja tuh sama perempuan kamu. Jangan harap kamu lagi ya Gong injak kantor aku Gong. Iya Bos. Tapi saya mohon Bos, kasih kesempatan buat saya bakal Gak berubah Bos. bisa. Udahlah, kamu ini nggak usah banyak pembelaan di sini, nggak usah sok dramatis. Aku tahu kamu seperti ini karena kamu ini takut kehilangan pekerjaan kamu.
yang terjadi sudah terjadi. Karma is real. Kamu merendahkan aku, kamu harus siap juga direndahkan. Gimana kalau sekarang Hikmah? Tolong bos, aku nggak drama. Udah. Kamu nggak usah sok dramatis di sini ya. Silakan pergi dari sini. Aku juga mau kerja. Silakan pergi. Bos. Ya udah, Silakan pergi. pergi. Iya, Bos. Jangan nangis ya. Pergi sana. Sayang, Malah kayak gini sih. Ini semua gara-gara kamu sayang. Seandainya kemarin kamu gak menghina mantan kamu, gak mungkin kayak gini. ya, tapi kan bukan cuma aku yang menghina, kamu juga. Tapi kan awalnya kamu. Ya aku ikut-ikut lah. Bu, udahlah sayang, gak usah saling menyalahkan. Kita sama-sama salah. Terus juga, ini sekarang gimana? Udah kamu dipecat, aku gak jadi kerja. Gimana ini nanti ke depannya? Kamu malah nanya sama aku. Aku aja ini kehilangan si Devi. Devi yang selalu ngasih uang sama aku. Aku putus, aku pikir kamu langsung kerja enak. Nggak taunya malah kayak gini ujung-ujungnya. Aku dipecat, kamu nggak bisa kerja. Aku yang rugi nih. Ya Kamu malah nanya kayak gitu sama aku. Pusing aku, pulang. Tapi bentar Mas Danang. Ini kok bisa ya? Saya sebenarnya dari tadi bingung. Kalau memang Mas Danang ini adiknya pemilik PT Aksana Jaya dan Mas Danang punya rumah sebesar ini, kok Mas Danang kerja sama saya jadi supir pribadi saya? Jadi gini ceritanya Mbak Devi. Sebenarnya ini cuma rencana kakak saya. Biar saya ini tidak menjadi orang yang bermalas-malasan dan suka menghambur-hamburkan uang. Iya, Mbak Devi, benar. Danang itu saya kasih pelajaran. Kebetulan kakek itu teman saya. Oh, jadi secara nggak langsung kakak nyuruh adiknya buat kerja sama temen kakak gitu? Iya benar. Oh, jadi Mas Danang kayak gini nih, ya biar tahu gimana caranya cari uang. Iya, benar. Seperti itu ceritanya. Iya, Dan iya, makanya saya bisa jadi supir. Ya tapi untung aja ya bisa kebetulan kayak gini. Ya jujur aja saya juga senang kalau si Agung itu dapat pelajaran. Iya, benar. Saya juga seneng kok. Saya bisa dikasih kesempatan buat bertemu dengan mereka berdua. Iya Mas Danang. Jadi ini gimana kalau udah kayak gini? Mas Danang tetap mau nganterin saya ke kampus atau udah selesai kerjanya? Iya, masih mau dong. Emangnya saya kalau sudah seperti ini nggak mau? Ya mau. Dan Mbak Devi kesini kan mau jemput saya. Iya sih, cuman kan kalau kayak gini saya jadi sumpah. Nggak apa-apa. Anggap aja saya ini tetap supir pribadi Mbak Devi. Ya sudah kalau kayak gitu. Gimana kalau kita langsung berangkat aja? Gak apa-apa ya kak. Enggak apa-apa. Kak, Ade berangkat kerja dulu ya. Iya, Dek. Kamu hati-hati ya kalau kerja. Iya kak. Ya udah kak, permisi. Iya, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati.